Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, serta desain penyusunan studi kelayakan bisnis dari analisis hukum. Next. Anggota kami yaitu Lidiatul Wardah, Fitriatul Zakiah, Rusdiana Fajrin, Hanifah Ramadhani, dan Rere Auliasari. Next. Submateri kami yaitu ada 6. Yang pertama, pengertian analisis hukum. Kedua, tujuan analisis hukum. Ketiga, jenis-jenis badan usaha. Keempat, langkah-langkah mendirikan badan usaha. Kelima, pengurusan izin usaha dan izin lokasi. Dan keenam, ketentuan jual beli tanah. Next. Yang pertama yaitu pengertian analisis hukum. Usaha atau bisnis dapat mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur masalah hukum dan perizinan. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Tujuan analisis aspek hukum. Yang pertama, menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan dan perizinan. Yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Next. Jenis-jenis badan usaha. Kegiatan badan usaha tidak dapat dilepaskan dari bentuk dan badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Pemilihan bentuk badan usaha tergantung pada modal yang dibutuhkan. Pemilihan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, besar modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, kemungkinan dan tanggung jawab hukum dan keuangan tingkat. Yang ketiga, bidang industri yang dijalankan, serta persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Next. Dalam memilih badan usaha, yang tepat kita harus mengetahui definisi dan ciri-ciri badan usaha agar tidak mengalami kerugian dan dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Contoh bentuk-bentuk badan usaha. Perusahaan perseorangan, perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha saja yang termasuk jenis usaha golongan kecil, memiliki ciri-ciri memproduksi dengan skala kecil. Persekutuan firma, badan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki kesepakatan jika salah satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemilik menanggung hutang tersebut. Perseroan terbatas, badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham dan orang yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanam modal terbesar. Persekutuan, jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan nama perusahaan bersama.
Persekutuan komanditer bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Pemilik aktif adalah orang yang bekerja sama mengelola usaha, sedangkan pemilik badan pasif adalah orang yang hanya menyumbang modal saja. Perusahaan negara umum, badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masalah. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah mendirikan badan usaha. Yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan. Pertama, persiapan, yaitu menyiapkan KTP dari pihak yang bersangkutan, menentukan calon nama perusahaan, menentukan tempat kedudukan perusahaan, menentukan tujuan spesifik perusahaan. Kedua, pendaftaran ke notaris, yaitu untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan. Next. Yang kedua, ada perserikatan komanditer. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, persiapan, yaitu kesepakatan antar pihak yang mendirikan CV, menyiapkan para pihak terkait, calon nama CV, tempat kedudukan CV, penentuan persero aktif dan persero diam, penetapan tujuan spesifik CV. Kedua, pendaftaran ke notaris. Ketiga, pendaftaran ke pengadilan negeri setempat atau membawa surat keterangan domisili perusahaan dan NPWP. Next. Perseroan terbatas, yaitu pembuatan akta notaris, anggaran dasar, pengesahan Menteri Kehakiman, pendaftaran wajib, pengumuman dalam tambahan berita negara atau TBN. Next. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan yaitu yang pertama penyampaian dokumen yang diperlukan, 2. Penandatanganan akta pendirian yayasan, pengurusan surat keterangan dan domisili, pengurusan NPWP, pengesahan menjadi badan hukum di Departemen Kehakiman dan HAM, pengumuman dalam Berita Negara Republik atau BNR. Next. Selanjutnya ada koperasi, yaitu rapat pendirian koperasi, pembuatan berita acara, terutama mengenai anggaran dasar, permohonan pengesahan ditolak tertulis paling lambat 3 bulan setelahnya, permohonan pengesahan diterima jangka waktu 3 bulan setelahnya. Next. Yang kelima, ada pengurusan izin usaha dan izin lokasi, yaitu ada NPWP, izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin HO, header ordonasi, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin usaha industri, izin usaha perluasan, izin reklam, izin usaha jasa konstruksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri. Untuk pengurusan NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pihak pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak agar dapat memperoleh nomor NPWP sebagai berikut. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi KTP dan fotokopi KK. Untuk wajib pajak badan hukum yang diperlukan yaitu fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi KTP pengurus, surat keterangan kegiatan usaha dari lurah, surat tanda daftar perusahaan. Next. Pengurusan izin prinsip. Izin prinsip adalah izin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk dapat menjalankan usaha tertentu. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut yaitu surat permohonan ditunjukkan kepada bupati, proposal perencanaan penambahan modal, fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, gambaran lokasi,
surat usaha, surat kuasa dari perusahaan apabila yang mengajukan bukan direksi. Selanjutnya, pengurusan izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dokumen yang diperlukan yaitu salah satunya proposal perencanaan penanaman modal, dana lokasi tempat usaha, fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, penanggung jawab atau pemimpin perusahaan, surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi, sertifikat yang dimiliki. Next. Izin mendirikan bangunan atau IMB. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah, atau merobohkan bangunan. Dokumen yang diperlukan dalam IMB adalah fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan tanah yang sah, fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir, surat keterangan kelengkapan yang lain atau rekomendasi dinas atau instansi teknik, gambaran rencana bangunan atau berskala, perhitungan konstruksi dan instansi, dan yang terakhir permohonan di delegasi lurah dan camat. Selanjutnya izin HO atau Heider Ordonansi. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan dan atau kerugian atau bahaya. Pada umumnya, persyaratan yang diperlukan untuk mengurus izin gangguan ini adalah fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB, fotokopi KTP dan NPWP perusahaan, fotokopi akte pendirian atau perubahan bila ada, fotokopi tanda lunas pajak bumi dan bangunan PBB tahun terakhir, fotokopi sertifikat tanah atau bukti perolehan tanah, gambar denah, lokasi atau usaha atau tempat usaha, persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan, STPL atau UKL atau UPL, berita acara pemeriksaan kecamatan. Next. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Pengertian dari SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh surat izin usaha perdagangan yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dokumen yang diperlukan salah satunya adalah fotokopi KTP, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab, asli keterangan tempat usaha atau lurah mengetahui camat, akta pendirian dan perubahan bila ada, asli dan foto KTP pengesahan menkah atau khusus PT, fotokopi izin gangguan atau HO bila mengganggu lingkungan, surat keterangan kelengkapan yang lain atau rekomendasi dinas atau instansi teknis, fotokopi nomor pokok wajib pajak bila ada, susunan pengurus atau khusus koperasi,
Dan yang terakhir, pas foto pemilik atau pengurus atau penanggung jawab. Tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya. Syarat untuk mendapatkan tanda daftar perusahaannya adalah fotokopi KTP, pengurus atau pemilik atau penanggung jawab, asli keterangan tempat usaha atau lurah mengetahui camat, akta pendirian dan perubahan bila ada, asli fotokopi pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau khusus PT, fotokopi HO bila menggunakan lingkungan, fotokopi izin-izin yang dimiliki, fotokopi NPWP bila ada, susunan pengurus atau PB atau khusus koperasi. Next. Izin usaha industri atau IUI. Izin usaha industri adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan di atas 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Izin usaha industri diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan berikat atau yang berlokasi di luar kawasan industri kawasan yang berikat. Izin usaha industri IUI. Izin usaha industri adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan di atas 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Izin usaha industri diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan berikat atau yang berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan berikat. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi persetujuan prinsip atau industri, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi akta pendirian atau perubahan bila ada, fotokopi izin gangguan atau HO, fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP, dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL. Izin usaha perluasan. Izin usaha perluasan adalah izin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha perluasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi akta pendirian atau perubahan bila ada, fotokopi izin gangguan atau HO, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dokumen AMDAL atau UKL, dan UPL atau SPPL. Selanjutnya, izin reklaim. Izin reklaim adalah surat izin yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan
atau pemasangan dan atau peranganan. Diklaim di tempat umum, dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin, diklaim biasanya adalah sebagai berikut. Rekomendasi dari Dinas Teknis, memiliki tanda lunas sewa tanah atau izin penggunaan tanah. Surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Rekomendasi tempat pemasangan reklame, fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB bila perlu, fotokopi NPWP bila ada, surat pernyataan kesanggupan pembongkaran reklame yang telah habis masa berlakunya. Selanjutnya, izin usaha jasa konstruksi. Surat izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha atau perorangan yang berkaitan dengan layanan jasa pelaksanaan konstruksi, layanan jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha jasa konstruksi biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi sertifikat badan usaha, akta pendirian atau perubahan, fotokopi NPWP, fotokopi tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, pas foto pemilik atau pengurus penanggung jawab, SIUJK lama bagi pengusaha yang memilikinya, surat izin tempat usaha yang dilakukan oleh Pemda setempat, surat rekomendasi dari Kadin setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, surat izin usaha perdagangan atau SIUP setempat, surat tanda terbit, sertifikat akta tanah. Ketentuan jual beli tanah. Pejabat yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah pejabat pembuat akte tanah. Kepala Badan Pertahanan Nasional untuk wilayah kerja tertentu, A. PPAT sementara, camat yang diangkat untuk daerah terpencil sebagai PPAT. B. PPAT Dotaris yang diangkat berdasarkan SK Kepala Badan Pertahanan Nasional. Next. Pengurusan izin prinsip. Surat permohonan ditunjukkan kepada Bupati, proposal perencanaan penanaman modal. Yang ketiga, fotokopi akte pendirian. Yang keempat, fotokopi NPWP. Yang kelima, fotokopi KTP. Yang keenam, gambar lokasi. Serta yang terakhir, surat kuasa bila yang mengajukan bukan direksi. Next. Data tanah. Yang pertama, asli PBB 5 tahun terakhir. Yang kedua, sertifikat asli atau pengecekan balik nama. Yang ketiga, IMB. Yang keempat, bukti pembayaran rekening listrik, telepon, dan PDAM. Yang terakhir, hipotek, harus ada roya bank yang bersangkutan. Lalu data jual beli perorangan. Yang pertama, fotokopi KTP suami istri. Yang kedua, fotokopi KK. Yang ketiga, fotokopi keterangan WNI atau ganti nama atau warga keturunan. Data jual beli perusahaan. Yang pertama, fotokopi KTP direksi atau komisaris. Yang kedua, fotokopi AD perusahaan berikut pengesahan dari Menkumham RI. Yang ketiga, RUPS PT untuk penjualan atau surat pernyataan sebagian kecil aset. Terima kasih. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.